siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, jadi kesehatan menjadi faktor yang paling penting di saat situasi seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah sehat, kita dapat melaksanakan kegiatan secara lebih maksimal. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Jadi Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Ya, nihil ya. Ya, jadi sesuai yang sudah Ibu katakan minggu lalu, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami pengertian kebijakan moneter dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan adanya kebijakan moneter dengan jelas. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu untuk mengetahui dan menjelaskan instrumen kebijakan moneter dengan lengkap. Sekarang, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, jadi kalian bisa tonton dulu videonya ya. Ya, jadi silakan ditonton. Di dalam kehidupan, kita ini banyak sekali memiliki kebutuhan. Kita ada kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan akan pakaian, kemudian rumah, bahkan sampai nonton bioskop sebagai hiburan juga kita perlu. Nah, hal ini tentunya dapat dipenuhi dengan kita memiliki uang. Tentunya kita menginginkan nilai uang ini tetap stabil. Namun, bagaimana kalau nilai uang bergejolak atau nilainya berubah-ubah? Nah, jadi ekstrimnya ketika kita belanja bulanan dalam satu bulan itu senilai 500.000, namun satu bulan kemudian harga malah menjadi 2 kali lipat. Maka kita hanya mendapatkan setengah dari belanja bulanan kita. Dan ini artinya nilai uang kita berkurang separuh. Kenaikan harga secara berlebihan dalam waktu yang singkat akan membuat kehidupan menjadi sulit. Fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara singkat ini disebut dengan inflasi. Di dalam perekonomian memang memerlukan inflasi, namun dalam tingkat yang wajar, agar perekonomian dapat tumbuh. Namun, apabila inflasi terjadi secara berlebihan, tentunya ini akan sangat merugikan. Maka dari itu, menjaga stabilitas harga itu sangat penting. Lalu siapa yang bertugas untuk menjaga stabilitas harga ini di Indonesia? Ya, jadi yang bertugas adalah Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dan bertugas dalam melaksanakan kebijakan moneter. Salah satunya yaitu untuk menjaga kestabilan harga. Ya, jadi itu dia asal-usul atau alasan kenapa adanya kebijakan moneter. Nah, dari sana ada yang mau berpendapat mengenai pengertian kebijakan moneter? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan nanti. Ya, jadi benar sekali ya. Ya, jadi kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian suatu negara. Nah, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini merupakan Bank Indonesia, bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan menstabilkan nilai mata uang. Nah, untuk kebijakan moneter itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, dilakukan dalam rangka untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kira-kira ada yang tahu kenapa kebijakan ekonomi moneter ekspansif ini untuk
menambah jumlah uang yang beredar? Ya, silakan Sinta. Ya, jadi benar sekali jawabannya. Jadi hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ya, atau untuk mengatasi pengangguran serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Ya, jadi berbalikan dengan kebijakan moneter ekspansif tadi. Untuk kebijakan ekonomi kontraktif ini merupakan dalam rangka menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada yang tahu alasannya? Ya, Dani? Ya, jadi benar sekali ya, dilakukan untuk mengatasi inflasi. Adanya kebijakan moneter tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuan kebijakan moneter itu tidak statis ya, melainkan dinamis, artinya berubah-ubah. Bisa saja saat ini tujuannya A, kemudian tahun depan tujuannya B, seperti itu ya. Jadi antara kebijakan moneter di suatu negara dengan negara lain itu tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Dari selang waktunya juga memiliki tujuan yang berbeda. Ini tergantung dari kebutuhan perekonomian suatu negara. Secara umum, tujuan dari kebijakan moneter ini pastinya untuk mencapai perekonomian makro yang sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Nah, secara umum itu ada 4 tujuan dari pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kestabilan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Tentunya kebijakan moneter ini dilakukan supaya mencapai keadaan yaitu perekonomian berjalan sesuai dengan harapan dan tujuannya secara berkesinambungan. Nah, secara sederhana itu dapat digambarkan ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Jadi, ketika keadaan malah berbeda atau barang itu malah lebih banyak beredar dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar, atau mungkin sebaliknya, jumlah uang yang beredar sedikit namun barang yang beredar banyak, maka hal ini dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Perekonomian tidak dapat berjalan secara seimbang ya, Kak. Apabila perekonomian sudah stabil, maka akan mencapai pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu kesempatan kerja. Ketika kestabilan ekonomi itu tercapai, maka pengusaha akan menginvestasi untuk menambah jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, untuk itu, dengan adanya investasi ini pastinya dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat terserap tenaga kerja, sehingga semakin terbuka lebarlah kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kestabilan harga. Nah, kestabilan harga ini tentunya dapat tercapai dari kesesuaian antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang beredar di pasaran. Dengan harga yang stabil, itu akan membuat perekonomian di suatu negara menjadi baik ya. Bayangkan saja jika harga mengalami fluktuatif ya, atau naik turun. Apalagi dengan harga yang cenderung meningkat, itu akan merasakan warga ya. Jadi harga ini sangat penting sehingga dapat menjaga perekonomian masyarakat. Yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu dapat mencapai posisi yang seimbang ketika devisa atau mata uang asing yang masuk ke dalam negeri itu seimbang jumlahnya dengan devisa yang keluar. Nah, jadi hal ini biasanya ditanggulangi dengan cara meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, atau dengan sebaliknya sehingga mencapai keseimbangan antara neraca pembayaran. Selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter. Nah, supaya anak-anak lebih memahami mengenai materinya, kita akan lanjutkan pembelajaran dengan diskusi ya. Jadi kali ini kita akan membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu akan beranggotakan 4 orang. Ya, jadi sudah semua ya dapat kelompok. Ya, jadi untuk masing-masing kelompok yang beranggotakan 4 orang itu akan mendapatkan materi yang berbeda. Nah, di sini ada 5 instrumen dalam kebijakan moneter. Jadi untuk 4 teratas itu akan anak-anak diskusikan, dan untuk yang kelima itu akan ibu bahas nanti. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok yang beranggotakan 4 orang itu akan mempelajari topik yang berbeda. Ya, jadi silakan diatur bagaimana pembagian kelompoknya sehingga 1 orang itu akan membahas 1 topik.
Ya, jadi karena sudah ditentukan, jadi sekarang kalian akan membentuk kelompok ahli. Ini akan membahas satu materi atau satu instrumen. Jadi untuk yang instrumen pertama yaitu kebijakan pasar terbuka, silakan kumpul menjadi satu. Dan untuk yang kedua ada tingkat bunga diskonto. Untuk kelompok ketiga membahas mengenai cadangan kas minimal. Dan untuk kelompok 4 itu akan membahas mengenai pemberian kredit secara selektif. Ya, jadi silakan berbentuk 4 kelompok ya. Ini merupakan kelompok ahli. Jadi kalian akan membahas satu instrumen dalam setiap kelompok. Sekarang kalian Ibu berikan waktu untuk berdiskusi selama 2 menit untuk membahas materi yang didapatkan di kelompok ahli. Jadi ada yang ingin bertanya? Tidak ya, jadi silakan didiskusikan materinya. Ya, jadi kalian akan menemukan bagaimana pengaruhnya gitu ya dari masing-masing instrumen ini terhadap kebijakan moneter. Bagaimana? Sudah diskusinya? Ya, jadi karena sudah waktu juga, jadi sekarang masing-masing kelompok ahli ya kembali ke kelompoknya masing-masing atau kelompok asalnya masing-masing ya. Jadi untuk kelompok kebijakan pasar terbuka silakan dibagi lagi menjadi kelompok 1, 2, dan 3 dan begitu seterusnya dengan kelompok instrumen-instrumen yang lain. Jadinya kelompok asal yang masing-masing anggotanya mempelajari materi atau instrumen yang berbeda itu silakan di-sharing ke temannya. Ya, dari Ibu berikan waktu 3 menit untuk mendiskusikan itu. Jadi kalian saling sharing. Yang tadinya dapat instrumen pertama silakan di-sharing ke teman-teman yang lain. Begitu pula dengan yang mendapat instrumen kedua, ketiga, dan keempat. Silakan. Ya, jadi saling sharing ya sama temannya mengenai yang tadi sudah didiskusikan di kelompok ahli. Jadi nanti hasil diskusi dari kelompok asal kalian masing-masing itu akan kalian presentasikan di depan. Ya, jadi benar-benar pahami ya materinya. Ya, sudah selesai ya diskusinya ya. Ya, jadi dari kelima instrumen ini pertama yaitu kebijakan pasar terbuka. Kelompok siapa yang ingin maju untuk menjelaskan mengenai instrumen kebijakan pasar terbuka? Iya, kelompok 2 silakan. Ya. Jadi itu dia presentasi dari temannya mengenai kebijakan pasar terbuka. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya dari kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada? Ya, jadi bisa duduk kembali ya. Ya, jadi yang disampaikan itu sudah lengkap. Ya, jadi untuk kebijakan pasar terbuka itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam hal jual beli surat-surat berharga. Jadi ketika surat berharga itu dibeli oleh Bank Sentral, maka uang itu akan beralih ke masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan meningkat. Kemudian berbalik, apabila surat berharga itu dijual oleh Bank Sentral, maka uang yang berada di masyarakat itu akan menurun karena uang akan cenderung menjadi milik dari Bank Sentral. Untuk tingkat bunga diskonto, untuk siapa yang ingin maju? Kelompok 1, ya silakan perwakilannya. Ya, jadi itu dia pembahasan dari kelompok 1 mengenai tingkat bunga diskonto. Ya, jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apa ingin ditanggapi? Ingin tanyakan? Tidak? Ya, jadi perwakilannya bisa duduk kembali ya. Ya, jadi sudah jelas juga ya pembahasannya bahwa tingkat bunga diskonto itu merupakan salah satu instrumen dari kebijakan moneter. Apabila tingkat bunga itu meningkat, maka orang atau masyarakat itu akan cenderung menabungkan uangnya karena dia berpikir bahwa dengan saya menabungkan uangnya, saya akan mendapatkan bunga. Uang saya akan menjadi berlipat ganda. Dan sebaliknya, apabila tingkat suku bunga malah turun, maka orang akan cenderung mengambil uangnya. Mungkin digunakan untuk hal-hal yang lain daripada dia menyimpan
menyimpan uangnya di bank. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu cadangan kas minimal. Kelompok 3 ya, maju ya. Ya, silakan perwakilannya. Ya, sudah. Ya, jadi untuk kelompok 1 dan 2, apa ingin menanggapi? Tidak? Oke, jadi silakan perwakilannya bisa duduk kembali. Nah, jadi untuk cadangan kas minimal, ini merupakan cadangan kas Bank Umum kepada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ketika Bank Sentral itu memutuskan bahwa cadangan kas minimalnya meningkat, maka jumlah uang yang beredar itu akan sedikit karena Bank Umum akan lebih banyak menyalurkan dananya sebagai cadangan kas minimal. Dan sebaliknya, apabila cadangan kas minimalnya itu kecil, maka Bank Umum akan memiliki jumlah uang yang lebih banyak untuk diedarkan di masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar itu akan lebih banyak ketika cadangan kas minimal itu turun. Untuk yang keempat, yaitu pemberian kredit selektif. Dari kelompok 1, 2, 3, siapa yang ingin menjelaskan? Kelompok 1, iya silakan. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak? Ya, jadi silakan duduk lagi perwakilan kelompok 1. Ya, jadi benar sekali ya, sudah jelas, sudah lengkap dijelaskan bahwa apabila fasilitas kredit yang diberikan itu syaratnya mudah, maka orang akan cenderung mudah untuk meminjam, terutama untuk perusahaan-perusahaan, sehingga jumlah uang yang beredar itu akan lebih banyak di masyarakat. Jadi itu dia, masing-masing kelompok sudah presentasi ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan semua kelompok itu sangat baik dalam penyampaian hasil diskusinya. Jadi beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, jadi untuk yang kelima itu adalah pembujukan moral. Pembujukan moral ini merupakan instrumen dalam kebijakan moneter, yaitu diadakannya pertemuan langsung antara Bank Sentral dengan pimpinan-pimpinan Bank Umum untuk membahas suatu hal. Jadi Bank Sentral dapat memberikan arahan kepada Bank Umum untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Misalkan Gubernur Bank Sentral mengarahkan atau memberikan saran kepada Bank Umum agar lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit atau juga dalam memberikan fasilitas bunga diskonto. Itu dia pembahasan mengenai instrumen-instrumen dalam pengendalian moneter. Saya kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mungkin ada materi yang belum dipahami. Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita. Ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan materinya? Iya, silakan Desi. Iya, jadi benar sekali ya kesimpulannya, jadi sudah lengkap. Ya, jadi pada intinya adanya kebijakan moneter ini merupakan langkah dari Bank Sentral untuk mencapai keseimbangan secara internal dan secara eksternal. Keseimbangan internal ini dimaksudkan untuk mencapai kestabilan harga, kestabilan perekonomian, pemerataan pendapatan, kemudian memberikan kesempatan kerja. Keseimbangan secara eksternal itu untuk menyeimbangkan neraca pembayaran antara devisa yang masuk dengan devisa yang keluar, itu diusahakan semaksimal mungkin agar seimbang. Gue akan berikan kalian tes individu, jadi untuk mengukur keberhasilan diskusi dan pelajaran kita hari ini. Jadi silakan dimasukkan buku tulisnya, alat-alat tulisnya semua dimasukkan. Ya, silakan menggunakan satu pulpen saja. Sudah? Ya, jadi bisa dijawab ya soal-soal ini. Ya, jadi bagian di belakang ya. Sudah semua mendapatkan soal? Ya, jadi untuk waktu pengerjaannya itu adalah 3 menit. Jadi silakan dikerjakan secara individu ya. Karena waktu sudah habis, jadi silakan dikumpulkan pekerjaannya ke depan. Jadi sudah semua ya mengumpulkan ya. Ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai kebijakan fiskal.
Jadi silakan belajar dulu di rumah, persiapkan dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas, silakan pimpin doa. Selamat siang.